Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Raffi Satria Atmoko dengan NIM 2321073. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembuatan rangkap jembatan 3 dimensi menggunakan aplikasi StatPro. Di sini saya dan teman saya memiliki tujuan yaitu untuk menyelesaikan tugas UAS APK komputer. Nah, di sini saya memiliki soal tentang StatPro yaitu dengan memiliki panjang 28 dan memiliki tinggi 5 serta memiliki lebar 6. Nah, di sini untuk gambar tampak atas jembatannya seperti ini, lalu gambar tampak bawah jembatannya seperti ini dengan kode 1 yaitu mutu baja, BC-nya dengan 34, profil gelagar melintang bawahnya WF 400 x 300 x 9 x 14, profil gelagar melintang atasnya WF 300 x 150 x 5,5 x 8 dengan profil batang diagonal WF 400 x 200 x 8 x 13, profil gelagar induknya WF 400 x 400 x 13 x 21, profil ikatan angin atas 2L 100 x 100 x 10 dan profil ikatan angin bawah 2L 100 x 100 x 10 dengan data material propertiesnya yaitu ada shape wheel, beban vertikal, beban horizontal 1 dan beban horizontal 2. Setelah itu untuk kombinasi bebannya kita menggunakan kombinasi 1 dan kombinasi 2. Lalu selanjutnya saya akan menerapkannya di StatPro. Nah, untuk di StatPro-nya langkah yang pertama yaitu klik new project, lalu klik space, lalu ganti file name-nya dengan judul UAS APK komputer, lalu unitnya ganti ke milimeter dan ini satunya dengan kilo newton. Lalu klik next, yes, oke, lalu klik open structure wizard, finish. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, untuk mengecek unitnya kita terlebih dahulu klik file, lalu select unit. Nah, jika belum di unitnya milimeter maka kita klik milimeter terlebih dahulu, lalu klik OK. Setelah itu klik wear and truss. Setelah itu kita masukkan panjang, lebar dan tingginya tadi dengan panjang 28 dengan 7 bagian dibagi 7 bagian, lalu dengan tinggi 5 dan lebarnya 6, lalu klik apply. Setelah itu muncul seperti ini. Setelah itu kita close, yes, lalu OK. Setelah itu kita ke tampak samping. Setelah itu kita build bagian atas dan bagian bawah. Setelah itu klik view, setelah itu klik view select object only. Setelah itu kembali ke tampilan utama. Setelah kembali ke tampilan utama, kita klik add beam, lalu kita gambar gambar tampak bawahnya seperti pada soal tadi. Demikian juga untuk tampak atasnya seperti pada soal tadi.
Setelah terisi semua, lalu kita klik view, kita klik lagi view select object only, lalu yes. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Miku Ferdiansyah, NIM 2321037. Saya akan melanjutkan tutorial dari teman saya Raffi Satria. Untuk langkah selanjutnya yaitu tekan tools, kemudian create new group. Kita buat nama Gelagar Melintang Atas. Node-nya kita ganti beam dan OK. Kemudian kita create lagi. Kita beri nama Gelagar Melintang Bawah. Kita ganti beam juga. Oke. Create, kita beri nama batang diagonal. Ini kita beri nama beam, kemudian create lagi gelagar induk. Node-nya kita ganti beam, kemudian kita create lagi untuk ikatan angin atas. Node-nya beam, oke. Kemudian kita beri nama ikatan angin bawah. Kita ganti beam juga, oke. Setelah itu kita tekan gelagar melintang atas, kita pilih, kita select yang atas, gelagar melintang atas. Setelah itu kita tekan associate, kemudian kita klik untuk gelagar melintang bawah, kita tekan gelagar yang melintang bawah, kemudian tekan associate. Dan untuk batang diagonal kita ganti tampilannya. Ini untuk batang diagonal. Kemudian untuk gelagar induk kita select untuk gelagar induk. Kita cek, oke. Kemudian klik associate. Untuk kemudian ikatan angin atas kita pilih untuk ikatan angin atas. Kita associate lagi. Kemudian untuk ikatan angin bawah setelah itu tekan associate juga, dan kita close. Untuk langkah selanjutnya ketik tools, kemudian create user table, kita pencet add new table, oke. Add new property, kita beri nama gelagar melintang atas. Untuk D nya 300, TF8, WF1 50, TW nya 5,5, TF1 8, WF1 150. Tekan calculate, oke. Kita tekan add new property, gelagar melintang bawah. Untuk gelagar melintang bawah, D nya 400,
TF14, WF300, TW9, TF114, WF1300, tekan calculate. Oke, add new property lagi, batang diagonal. Untuk batang diagonal D-nya 400, TF13, untuk WF-nya 200, TW-nya 8, TF113, WF1 200. Tekan calculate, kemudian oke. Add new property lagi untuk gelagar induk. Untuk D-nya 400, TF21, WF400, TW-nya 13, TF121, WF1 400. Tekan calculate, oke. Untuk kemudian new table, ininya kita ganti double angle, oke. Add new property, kita beri nama ikatan angin atas. Untuk ikatan angin atas D-nya 100, TF-nya 10, WF 100, SP-nya 5. Calculate, oke. Kita klik add new property, ikatan angin bawah. Untuk ikatan angin bawah D-nya 100, TF-nya 10, WF-nya 100, SP-nya 5. Kemudian tekan calculate, oke. Kemudian close. Untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rafli Adi Bakti, NIM 2321008. Saya akan melanjutkan pekerjaan yang dibikin oleh rekan saya. Pertama, kita klik general, lalu kita pilih user table. Setelah muncul user property table, kita pilih satu-satu, lalu kita add, pilih gelagar melintang bawahnya, kita add juga semuanya, kita add. Pilih selection exit in table 2, lalu pilih ikatan angin atas, add lagi, ikatan angin bawah, add lagi, lalu close. Setelah itu kita pilih select, habis itu kita pilih by group name, kita pilih satu persatu, gelagar melintang atas dengan gelagar melintang atas. Setelah sudah dipilih, assign to select beams, lalu assign yes. Sudah, lanjut sampai bawahnya, lakukan hal yang sama, assign to select beams, assign yes. Yang terakhir, ikatan angin bawah. Setelah sudah dimasukkan datanya semua, kita pilih close.
Habis close, kita pilih support, lalu pilih create, pilih pinet, lalu add, lalu create lagi, pilih fix path. Setelah pilih fix path, kita pilih fx, fy, mx, my, dan mz. Kita pilih add. Setelah itu pilih S2, support 2. Jangan lupa klik kontrol. Setelah itu kita assign yes. Yang ketiga S3, klik kontrol, klik di bagian ujungnya, lalu pilih assign. Nah, setelah dilakukan dua bagian itu, kita masuk ke dalam load and definition. Kita pilih load case details. Kita pilih add. Lalu yang pertama ada soft void. Kita pilih loading tipenya dead. Kita add. Yang kedua kita pilih beban vertikal. Loading tab-nya kita pilih yang live. Kita add. Lalu ada beban horizontal. Beban horizontal ada dua, beban horizontal 1 dan beban horizontal 2. Pilih live. Kita pilih yang loading TW-nya yang win. Masukkan lagi beban horizontal 2. Loading type-nya pilih win juga, lalu add. Lalu kita ke beban kombinasi. Kombinasi pertama bisa dilihat dari soal. Kombinasi pertama soft break, beban vertikal dan beban horizontal 1. Yang kombinasi kedua soft break, beban vertikal dan beban horizontal 2. Kita kembali ke Start Pro. Kita pilih. Kita namain dulu combination 1. Soft break, vertikal, beban horizontal 1. Kita add. Yang kedua kombinasi 2. Soft break, beban vertikal, beban horizontal 2. Kita add. Setelah penamaan beban dilakukan, cek di sini semua. Soft break, beban vertikal, beban horizontal 1 dan beban horizontal 2 serta kombinasi 1 dan kombinasi 2. Untuk memasukkan beban akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zevani Putra Parlan dengan NIM 2321001. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan langkah-langkah pemasukan pembebanan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rafli. Nah, untuk memasukkan pembebanan ada 4 tipe pembebanan. Yang pertama self weight, yang kedua beban vertikal, yang ketiga beban horizontal 1 dan beban horizontal 2.
Nah, untuk memasukkan beban self-lift sendiri ke dalam struktur yang kita rencanakan, kita lakukan dengan cara kita tekan dulu self-lift-nya, lalu kita klik add. Nah, di sini akan keluar beberapa kategori. Nah, kita pilih yang bagian self load, angka faktornya tidak usah diubah, lalu kita klik add. Lalu kita close. Untuk yang berikutnya, kita akan memasukkan beban vertikal. Beban vertikal merupakan beban yang bekerja pada sumbu Y. Di sini beban vertikal yang diminta ada dua. Yang pertama P1 dan P2. P1 sebesar 30.000 dan P2 sebesar 50.000 kg. Dan beban itu bekerja pada masing-masing titik sesuai pada gambar tampak memanjang jembatan di sini. Nah, cara kita memasukkannya adalah kita tekan beban vertikal, lalu kita klik add. Di sini kita pilih yang nodal load, terus yang tipe node. Kalau beban vertikal berarti dia bekerja pada FY. Kita masukkan dulu nilainya sebesar tadi 30.000 kg. Jangan lupa kita tambahkan minus karena apa? Agar bekerja berlawanan arah struktur reaksinya. Lalu kita klik add. Lalu untuk yang kedua, yang P2 adalah 50.000. Lalu kita klik add. Lalu kita close. Untuk selanjutnya adalah beban horizontal. Beban horizontal merupakan beban yang bekerja pada sumbu X atau searah sumbu bahan. Beban horizontal di sini ada dua macam. Yang pertama beban horizontal 1 dan 2. Beban horizontal 1 terbagi lagi menjadi dua, yaitu W1 dan W2 yang sebesar 1.500 kg dan 2.500 kg. Untuk lokasi W1 dan W2 terletak di sebelah kanan sisi jembatan. Untuk W3 dan W4 terletak di sebelah kiri sisi jembatan. Untuk peletakan bebannya bisa kita lihat seperti pada gambar yang diminta ya. Nah, untuk langkah memasukkannya, kita klik dulu beban horizontal 1. Sama, kita pilih nodal load, tapi kita yang pilih di sini adalah FZ karena apa? Bekerja searah sumbu horizontal. Di sini beban W1 1.500, W2-nya 2.500. Maka kita masukkan di beban horizontalnya di FZ sebesar 1.500 untuk W1 dan 2.500 untuk W2-nya. Lalu kita klik add, kita close. Untuk beban horizontal 2 sama dengan cara add, kita ke nodal load, ke sumbu FZ. Jangan lupa kita tambahkan tanda minus, yaitu tadi sebesar 750 kg dan 1250. Maka kita masukkan 750 kg, kita add dan 1250. Lalu kita close. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita aplikasikan ke dalam struktur kita. Untuk self-lift sendiri caranya adalah dengan kita select di self-lift, lalu kita pilih assign to view agar masuk ke seluruh bagian rangka jembatan kita. Lalu kita klik assign, kita klik yes. Jika sudah bertanda merah begini, maka semua pembebanan terkait dengan self-lift akan masuk ke dalam struktur tersebut. Lalu untuk yang kedua adalah beban vertikal. Beban vertikal 1 yaitu sebesar 30.000 dan yang P2 sebesar 50.000 terletak di masing-masing titik seperti pada gambar di soal. Caranya memasukkan, kita klik select node cursor, lalu kita klik untuk masing-masing titik. Untuk P1 berada pada masing-masing tumpuan. Lalu kita klik assign to select node, kita assign. Jika sudah keluar tanda panah seperti ini, maka beban sudah masuk di masing-masing titik. Lalu untuk selanjutnya yang P2. P2 sama caranya. Kita assign to select node, kemudian kita assign. Lalu untuk beban horizontal 1. Untuk beban horizontal 1 di sebelah kanan jembatan sama W2, sedangkan horizontal 2 di sebelah kiri jembatan. Langkahnya sama, kita klik dulu beban horizontal 1. Dia bekerja pada sebelah kanan sisi jembatan, bagian atas maupun bawah.
kemudian kita assign to select node, kita yes, lalu untuk W2 nya di tengah-tengah ruas jembatan sebelah kanan. Assign to select node, kemudian kita assign. Untuk beban W3 dan W4 kita lakukan dengan cara yang sama di sebelah sisi kiri jembatan. Assign to select node, kita assign. Lalu untuk W4 nya kita lakukan di tengah-tengah ruas sebelah kiri sisi jembatan. Kita assign to select node, kemudian kita assign. Jika sudah ada tanda panahnya semua, kita tinggal cek satu persatu. Servek sudah masuk, beban horizontal vertikal keduanya sudah masuk, beban horizontal 1 sudah masuk keduanya, untuk beban horizontal 2 sudah masuk juga. Lalu kemudian kita close. Untuk langkah selanjutnya adalah langkah analisa terkait dengan struktur kita, karena semua aspek mulai dari desain struktur, jenis bahan yang kita gunakan, bagian-bagian apa saja yang dalam jembatan tersebut, kemudian beban apa saja yang bekerja pada rangka jembatan tersebut sudah kita masukkan. Nah, sekarang langkah terakhir adalah melakukan analisa terhadap struktur kita yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan langkah selanjutnya dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Fatullah dengan NIM 2321003. Di sini saya akan melanjutkan bagian analyze. Pertama kita klik analyze, lalu kita klik analyze, lalu muncul jendela output, lalu go to processing mode, lalu kita klik down. Di sini kita bisa melihat ini lentutannya, lalu ini momen, kemudian gaya normal, lalu gaya lintang. Kemudian di sini juga ada reaksi tumpuan beserta nilai yang tercantum. Baik, sekian. Jika ada salah kata dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.